Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Killer. Hari ini kita akan menjelajahi dunia samurai, pertempuran epik, dan mungkin juga ninja, mungkin gak sih? Tapi boleh dong berharap. Kita akan membahas Kyushu, Jepang, khususnya tentang 3 klan hebat yang membentuk sejarahnya, Shimazu, Otomo dan Ryuzoji. Siap-siap untuk menyaksikan perebutan kekuasaan, pengkhianatan, dan mungkin juga pertempuran monster raksasa. Lagi-lagi, mungkin gak sih? Tapi keren banget kan kalau iya. Kita akan bahas satu persatu klan ini, pemimpin mereka, perseteruan di antara mereka, dan bagaimana mereka memengaruhi Kyushu. Jadi, siapkan katana kalian, tuangkan sake atau teh botol juga boleh, gua nggak masalah. Dan mari kita masuki sejarah penuh aksi dari 3 klan legendaris ini. Hari ini, kita akan menyelami sejarah Kyushu, Jepang, dan menjelajahi 3 klan besar yang membentuk warisannya. Pertama, ada klan Shimazu, yang dikenal sebagai singa dari selatan. Klan ini memiliki sejarah yang panjang dan penuh warna, dengan banyak cerita tentang keberanian dan ketangguhan mereka yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka ini terkenal sebagai pejuang yang selalu siap bertarung dan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Setiap anggota klan Shimazu dilatih sejak kecil untuk menjadi samurai yang tangguh, dengan disiplin yang ketat dan latihan yang intensif. Klan ini berawal dari wilayah kecil di selatan Kyushu, tetapi mereka punya mimpi yang besar. Ambisi mereka sangat tinggi. Mereka tidak hanya ingin mempertahankan wilayah mereka, tetapi juga ingin memperluasnya sejauh mungkin. Dan mereka tidak takut untuk berusaha keras untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setiap pertempuran yang mereka hadapi adalah kesempatan untuk menunjukkan keberanian dan keahlian mereka dalam seni perang. Salah satu pemimpin mereka yang paling terkenal adalah Shimazu Yoshihisa. Dia benar-benar hebat. Yoshihisa dikenal tidak hanya karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena kecerdasannya dalam merencanakan strategi. Dia adalah ahli strategi yang brilian dan pejuang yang tangguh. Dan dia memimpin klan Shimazu meraih beberapa kemenangan terbesar mereka. Di bawah kepemimpinannya, klan Shimazu berhasil menaklukkan banyak wilayah dan memperluas pengaruh mereka secara signifikan. Di bawah kepemimpinan Yoshihisa, klan Shimazu seperti kekaisaran Romawinya Kyushu, menaklukkan semua yang terlihat. Mereka membangun benteng-benteng yang kuat dan menguasai rute perdagangan penting, menjadikan mereka salah satu klan paling berpengaruh di Jepang. Mereka merebut provinsi-provinsi tetangga, memperluas pengaruh mereka, dan pada dasarnya menjadi penguasa di Jepang Selatan. Kekuatan dan pengaruh mereka begitu besar, sehingga banyak klan lain yang merasa terancam dan berusaha untuk melawan mereka. Tapi perjalanan klan Shimazu tidak selalu mulus. Mereka menghadapi banyak tantangan dan rintangan di sepanjang jalan. Setiap kekalahan yang mereka alami menjadi pelajaran berharga yang membuat mereka semakin kuat dan tangguh. Mereka juga mengalami kemunduran dan kekalahan, terutama saat melawan 2 klan lain yang akan kita bahas. Persaingan antara klan-klan ini seringkali berujung pada pertempuran yang sengit dan berdarah. Meskipun begitu, klan Shimazu tetaplah kekuatan yang patut diperhitungkan, dan warisan mereka sebagai pejuang yang tangguh dan ahli strategi yang cerdik tetap hidup dalam sejarah Jepang. Hingga hari ini, nama Shimazu masih dihormati dan dikenang sebagai simbol keberanian dan ketangguhan. Mereka adalah jagoan sejati dari Kyushu, dan kisah mereka penuh dengan pertempuran epik, intrik politik, dan drama yang gak kalah seru dari sinetron. Setiap bab dalam sejarah mereka adalah bukti dari semangat juang yang tak pernah padam, dan tekad yang kuat untuk mencapai kejayaan. Selanjutnya ada klan Otomo, yang terkenal dengan kegiatan perdagangan mereka. Klan ini memainkan peran penting dalam membuka jalur perdagangan baru dan memperkenalkan barang-barang asing ke Jepang. Mereka tidak hanya berdagang barang-barang biasa seperti sutra dan rempah-rempah, tetapi juga teknologi dan ide-ide baru yang mereka dapatkan dari pedagang asing. Oh iya, dan juga senjata api. Yap, kalian tidak salah dengar. Senjata api. Senjata ini menjadi salah satu alat yang mengubah wajah pertempuran di Jepang pada masa itu. Mereka adalah salah satu klan pertama di Jepang yang menggunakan senjata api, dan itu memberi mereka keunggulan besar dalam pertempuran. Dengan senjata api, mereka bisa mengalahkan musuh-musuh mereka dengan lebih efisien dan efektif. Ini adalah salah satu alasan mengapa klan Otomo menjadi sangat kuat dan ditakuti. Tapi jangan kira mereka hanya sekelompok orang gila yang suka menembak.
Klan Otomo juga dikenal karena diplomasi mereka dan hubungan mereka dengan dunia luar. Mereka memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dan membangun aliansi yang kuat, baik dengan klan-klan lain di Jepang maupun dengan bangsa asing. Mereka bersedia berdagang dengan Portugis, dan dari situlah mereka mendapatkan senjata api yang canggih itu. Hubungan perdagangan ini tidak hanya membawa senjata, tetapi juga pengetahuan dan teknologi baru yang membantu klan Otomo untuk terus berkembang dan berinovasi. Salah satu pemimpin mereka yang paling terkenal adalah Otomo Sorin, seorang tokoh yang sangat visioner pada zamannya. Dia tidak hanya seorang pemimpin militer yang hebat, tetapi juga seorang pemikir yang maju dan terbuka terhadap ide-ide baru. Dia masuk agama Kristen, sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh penguasa Jepang pada saat itu. Keputusannya untuk memeluk agama Kristen menunjukkan betapa terbukanya dia terhadap pengaruh asing dan betapa beraninya dia untuk menentang norma-norma yang ada. Dia juga seorang pelindung seni dan ilmu pengetahuan, dan dia bahkan mengundang para misionaris Jesuit ke Kyushu untuk menyebarkan agama Kristen. Ini menunjukkan betapa dia menghargai pengetahuan dan pendidikan, serta keinginannya untuk memperkaya budaya dan masyarakatnya. Tapi, Sorin bukan hanya seorang pecinta damai. Dia tahu bagaimana caranya bertarung saat dibutuhkan, dan dia memimpin klan Otomo meraih beberapa kemenangan gemilang, seringkali dengan memanfaatkan senjata api mereka. Keberanian dan kecerdikannya dalam pertempuran membuatnya menjadi salah satu pemimpin yang paling dihormati pada masanya. Namun, penerimaan klan Otomo terhadap agama Kristen tidak disukai oleh semua orang, dan pada akhirnya mereka menghadapi tantangan yang serius. Banyak yang melihat agama Kristen sebagai ancaman terhadap tradisi dan budaya Jepang, dan ini menyebabkan konflik yang cukup besar. Meskipun begitu, mereka meninggalkan jejak mereka di Kyushu, baik melalui kehebatan militer mereka, maupun keberanian mereka untuk menerima ide dan teknologi baru. Warisan mereka masih bisa dilihat hingga hari ini, dan mereka tetap menjadi salah satu klan yang paling berpengaruh dalam sejarah Jepang. Babak ketiga, Ryuzoji, naga-naga dari Hizen. Terakhir, ada klan Ryuzoji, yang juga dikenal sebagai naga-naga dari Hizen. Klan ini memiliki sejarah yang kaya dan penuh dengan intrik serta ambisi yang tak terbatas. Klan ini sangat berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka, dan mereka tidak takut untuk menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Mereka sering terlibat dalam pertempuran sengit dan strategi yang cerdik untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka dikenal karena kecerdikan dan kekejaman mereka, dan dengan cepat mereka menjadi terkenal di Kyushu. Klan Ryuzoji tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kecerdikan politik untuk memperluas pengaruh mereka. Mereka seperti keluarga mafia yang tidak ingin kamu sakiti. Mereka memiliki jaringan pengaruh yang luas dan tidak ragu untuk menggunakan taktik intimidasi dan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Salah satu pemimpin mereka yang paling terkenal adalah Ryuzoji Takanobu, seorang tokoh yang ambisius dan kejam. Takanobu adalah sosok yang sangat dihormati dan ditakuti oleh kawan maupun lawan. Dia adalah seorang pejuang yang terampil dan politisi yang licik, dan dia memimpin klan Ryuzoji untuk menaklukkan wilayah yang luas. Di bawah kepemimpinannya, klan Ryuzoji mencapai puncak kejayaan mereka. Takanobu pada dasarnya memainkan permainan risk di kehidupan nyata, dan dia menang. Dia menggunakan strategi yang cerdik dan taktik yang tidak terduga untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dia membentuk aliansi, mengkhianati musuhnya, dan pada umumnya melakukan apapun untuk menjadi yang teratas. Takanobu tidak ragu untuk mengorbankan siapapun yang menghalangi jalannya. Tapi seperti klan lainnya, klan Ryuzoji akhirnya menemui lawan yang sepadan. Ambisi mereka yang besar akhirnya membawa mereka pada kehancuran. Ambisi mereka menyebabkan kejatuhan mereka, dan mereka akhirnya dikalahkan oleh klan Shimazu. Klan Shimazu adalah musuh yang tangguh dan tidak mudah dikalahkan. Meskipun begitu, klan Ryuzoji meninggalkan jejak mereka di Kyushu, dan kisah mereka adalah pengingat bahwa bahkan kerajaan yang paling kuat pun bisa runtuh. Warisan mereka tetap hidup dalam sejarah dan budaya Jepang, sebagai simbol dari ambisi dan kekuatan yang tak terbatas. Nah, itu dia, kisah epik dari 3 klan terkuat di Kyushu. Mereka adalah sosok-sosok yang nyata, yang membentuk takdir Jepang dengan pertempuran, aliansi, dan pengkhianatan mereka.
Dari semangat juangan Shimazu hingga keterbukaan klan Otomo terhadap teknologi dan ambisi kejam klan Ryuzoji, setiap klan meninggalkan jejak unik mereka sendiri dalam sejarah. Mereka seperti Avengers. Jika Avengers terus-menerus berusaha saling membunuh. Kalau kalian menikmati penyelaman mendalam ke dalam sejarah Jepang ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe untuk konten epic lainnya, dan beritahu gua di kolom komentar, klan mana yang menurut kalian paling keren. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap keren. Ketiga klan ini memainkan peran penting dalam sejarah Kyushu, meninggalkan warisan abadi yang terus dikenang hingga saat ini. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa beri acungan jempol, bagikan pendapat kalian di kolom komentar, dan berlangganan untuk wawasan sejarah yang lebih menarik.